game, misalnya saya buat yang game 2 dimensi yang dulu pernah saya buat di kelas ini atau kelas satunya, saya lupa. Saya harus lanjutkan aja dari situ. Bentar. Oke, jadi kalau nggak salah kemarin gamenya ya seperti ini, yang dulu itu. Nah ini, cuman kayak gini aja gamenya. Kemudian pertama buat APK dulu aja. Kalau mau buat APK, yang perlu disiapkan adalah pertama masuk file. Semoga tidak nge-lag kalau pakai Magnifier ini. Saya close saja, banyak-banyakin memori. Oke, ini build and run. Sorry. File, build setting. Nah, ini kan ada banyak pilihan. Kalau kita mau develop Android, ya berarti kita harus pindah dulu ke Android. Caranya ini diklik Android, lalu switch platform. Nah, perhatikan. Kalau seandainya yang di sebelah kanan ini nggak muncul, suruh install dulu. Nanti kalian klik install dulu. Dan nanti kalau sudah install, Unity-nya di restart, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini by default, build sistemnya Gradle, ini biarin aja seperti ini. Nah, lalu kalau sudah jadi seperti ini, kita harus punya scene yang mau dibuild. Scene yang mau dibuild ini misalnya di tempat saya ada main scene. Jadi ini saya klik, saya drag ke dalam sini, atau add open scene, atau tambahkan scene yang sedang dibuka. Nah, sudah. Kalau sudah, ini saya close dulu, tidak langsung saya build. Saya close dulu. Pastikan di file, kemudian project setting, file preference, file edit preference, jadi masuknya tadi di edit ya, edit preference. Di situ ada external tools. Nah, kita harus punya file SDK Android-nya disimpan di mana? Kalau punya saya simpan di D program file Android. Jadi SDK itu bukan Android Studio. Jadi SDK itu Software Development Kit atau library-nya Android. Installnya di mana? Installnya ya kita cari aja di internet gitu. Download Android SDK. Nah, ini yang di Softonic ini bisa dipakai. Kemudian banyak sekali lah. Nanti isinya kayak gimana? Ini saya kasih lihat. Di D, tadi direktorinya mana ya? D program files Android. Program files Android. Nah, isinya ini. Jadi ada add-on, lalu ada build tools, ada tools, macam-macam seperti ini. Yang kita butuhkan cuma ininya saja, library-nya ini. Nah, sayangnya kita nggak bisa ketemu ya. Kalau ketemu ini langsung saya copy paste aja. Kalian copy paste di komputer masing-masing, ini di unrar atau unzip, udah bisa dipakai direktorinya. Jadi direktorinya ya terdiri dari seperti ini. Ada SDK Manager, dalamnya ada APD Manager. Udah. Terus diarahkan ke direktori tadi yang file yang terluar. Jadi file terluar itu yang ini, folder yang paling luar, Android. Ketika Android itu diklik, di dalamnya sudah ada SDK Manager, SDK README. Nah, ini kira-kira seperti ini struktur folder-foldernya. Nah, kalau sudah, saya close, balik lagi ke tadi, kita build sekarang. Build setting. Ini tadi sudah.
Nah, ada yang perlu diperhatikan lagi yaitu klik di player setting, lihat ke inspektor kanan. Nah, di sini yang perlu kita ganti itu sebetulnya ada banyak. Kalau beneran kalian pengen rilis itu di Play Store, tapi karena ini hanya jadikan APK biasa lalu kita install biasa di HP, ya tidak usah terlalu detail. Jadi yang perlu diganti aja itu adalah package name. Nah, package name di sini kan by default com.company.product. Nah, ini kita ganti. Sebentar, ini resolusinya, ini orientasinya pengennya apa gitu. Auto rotation enggak. Ini kayaknya gamenya landscape, jadi saya buat landscape aja. Auto rotation nggak apa-apa, tapi potretnya saya matiin. Terus icon nggak tak kasih karena ini buru-buru develop, jadi nggak usah. Nah, kita ke other setting. Yang tadi harus diganti package name-nya, company sama produk. Yang penting di update 2 titik. Nah, saya ganti aja coba titik ini titik itu misalnya. Bebas. Versinya bebas. Minimum API level taruh aja by default-nya apa yang paling rendah di sini. Jadi saya pilih yang paling rendah yaitu Jelly Bean API level 16. Nah, nanti kalau seandainya digunakan di Nougat atau di Oreo di HP kalian, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau seandainya kalian settingnya di Oreo, nanti dinyalakannya di Nougat. Downgrade itu nggak bisa. Kalau upgrade itu bisa. Jadi ini tak setting ke minimum API levelnya yang paling rendah. Udah itu aja yang diganti. Publishing setting kayaknya nggak ada. Key ini kalau kita mau publish ke Play Store. Sudah, ini kemudian saya build. Kalau build sambil dijalankan, build and run. Kalau build saja ya, klik aja build aja ini. Nah, nanti file APK-nya mau disimpan di mana? Nah, ini saya coba simpan di tempat projectnya si gamenya ini. Lalu saya simpan dengan nama test.apk. Nah, nanti save as-nya berarti apk. Save apk. Saya copy dulu biar nggak kelupaan. Oke, saya save. Ya, kita tunggu. Tadi sudah diklik build. Lokasi APK-nya di mana? Dia lagi detect SDK-nya ini. Ini nunggu ya. Jadi kalau gamenya semakin besar, semakin kompleks, tentu saja nunggunya semakin lama. Oke, ini nunggu. Lambat sekali. Coba saya cek sudah jadi belum? Belum ada tanda-tanda APK di sini. Wah, ini jangan-jangan keras ini. Oke, enggak. Sambil nunggu ada yang mau ditanya? Ini memang lama, jadi bersabar aja. Kayaknya tadi magnifier-nya Windows ngebug. Oke, allow access. Karena basisnya Android itu kan Java ya, jadi dia buka platform Java-nya juga untuk nge-compile. Ini kalau pakai game engine selain Unity akan jadi sulit sekali. Tapi kalau pakai Unity ini bisa di-develop banyak platform, iOS gampang, bahkan PlayStation juga mudah.
Semoga tidak gagal. Saya udah lama nggak nyoba soalnya. Kalau tadi yang Android SDK itu kalau yang sudah punya Android Studio, nggak perlu cari Android SDK lagi. Cari aja direktori SDK-nya di mana. Coba di search di Google, find Android SDK in Android Studio. Nanti ada caranya. Nah, itu direktorinya nanti dikopas ke tempat yang tadi. Oke, ini lama sekali. Kalau di lab cepat, pakai komputer cepat. Ini saya pakai laptop soalnya. Gimana ini sambil tanya, nggak apa-apa lah ini soalnya kita nunggu. Bedanya API dari setiap Android itu apa, Pak? Ya itu ya jelas beda ya, karena itu API Android itu merepresentasikan versi dari Androidnya. Jadi kalau versi Android Nougat ya dia pakainya API berapa, menyesuaikan itu. Jadi API itu Application Programming Interface. Kalau kita artikan, dia itu suatu penghubung interface, penghubung pemrograman aplikasinya. Jadi Android sistem OS yang punya kita itu, dia akan terhubung dengan library yang mana. Istilahnya seperti itu. Sehingga kita akan gunakan coding tersebut. Nah, ini sudah jadi tes APK. Nah, ini saya tes APK-nya ini saya copy aja dikirim lewat apa ya? Ini 21 ya, nanti saya kirim lewat ini aja. Kan pakai apa namanya? Kabel. Terus coba diinstal. Transfer file. Ini saya copy. Saya paste di luar sini aja biar nyarinya gampang. Nah, ini tes APK cepat ya. Terus saya install, saya buka file manajernya. Kalau HP tergantung HP kalian HP-nya apa. Terus saya cari folder. Harusnya ada tes APK. Jadi logonya seperti ini. Itu. Nah, terus saya klik tes APK. Pilih yang installernya, apakah ada yang menginstal ya gitu. Nanti ada notifikasi karena ini ilegal termasuknya. Kenapa ilegal? Karena dia belum terdaftar di Play Store. Jadi ya tetap install aja gitu. Karena ini aplikasi yang kita buat dan kita sudah memastikan bahwa dia aman. Oke, kalau sudah saya buka aplikasi gamenya. Nah, ini nanti gamenya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, sayangnya kontrolnya kan kemarin kita pakai kontrol keyboard, bukan kontrol accelerometer atau kontrol apa namanya. Saya buat semacam kontrol joystick button virtual gitu, enggak saya kasih, jadi ya kayak gini aja. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu menu. Jadi barangkali yang teman-teman kemarin belum sempat bikin menu, caranya yaitu saya buat scene baru aja. Saya buat scene baru, terus saya simpan scene barunya ini dengan nama menu gitu misalnya. Nah, ini kemudian ini saya klik scene tab, lalu saya butuh UI. Klik kanan UI, kemudian tombol ya, satu button gitu. Nah, perhatikan bahwa ini overlay, jadi kita harus klik di canvas dulu, lalu kita rubah screen space overlay-nya jadi kamera. Kita masukkan render kameranya atau main kamera kita di dalam render kamera. Nah, sekarang ukuran view dari canvasnya itu menyesuaikan kamera kita. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kita pilih aspek rasio.
Jadi begini, HP Android itu sayangnya dia punya berbagai aspek rasio. Aspek rasio itu perbandingan antara lebar, width, dan height dari handphone kalian. Jadi handphone saya ini punya aspek rasio, saya nggak tahu, pokoknya dia katanya HD plus gitu. HD plus itu kalau nggak 16:10 atau 16:8, saya lupa. Jadi perbandingan antara panjang dibagi lebarnya itu berapa banding berapa. Itu saya sudah terangkan juga di PDF. Kemudian kita pakai resolusi standar ya. Jadi kalau mau kita setting aspek rasionya yang menyesuaikan ke banyak HP, katakanlah kita sekarang HP itu kan banyak yang dibuat dengan aspek rasio 16:9 misalnya, atau HD atau Full HD. Nah, kita bisa klik di game, kemudian free aspek ini kita klik, lalu kita pilih. Nah, misalnya di sini sudah disediakan landscape 16:10, kita pakai aja. Nah, nanti dia ukuran HP kita kira-kira segini. Sudah. Nah, ini 16:10 ya. Kecil banget ya, 16:10. Kalau seandainya nggak ada di sini, itu kalian bisa klik simbol plus ini, lalu kalian bisa buat tipenya aspek rasio, kemudian panjang dan lebar aspek rasionya berapa banding berapa. Misalnya 16:9 gitu. Terus ini labelnya 16:9. Kayak gini boleh, oke. Lah nanti bisa dipilih yang ini. Nah, ini saya pakai yang landscape 16:10 aja. Tapi kayaknya HP saya 16:9, saya lupa. Kalau mau cek ya cari aja Natio HP-nya apa itu. Misalnya kayak gini. 19, 5:9, 5:9. Aspek rasionya 19,5:9 ternyata di Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Nah, itu yang bikin repot. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang standar dari Unity. Pilihannya ada yang tadi landscape 16:10, itu sudah beberapa HP bisa. Mungkin nanti pinggir-pinggirnya itu ada item-itemnya, nggak apa-apa lah. Mong ini belum dipublish juga, tapi kalau dipublish tentu saja kita harus akali. Nah, sudah. Tadi aspek rasionya sudah dirubah, saya pilih yang 16:10 landscape, kemudian tombolnya. Kenapa kok harus repot-repot nyeting aspek rasio, lalu tombolnya ini juga harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena belum tentu view yang ada di Unity ini itu sama dengan view yang ada di layar HP kita. Jadi kelihatannya ini button sama tombolnya bisa dilihat mata kita, tetapi kalau udah di HP itu jadi kecil sekali kadang. Nah, itu jadi masalah. Makanya ini perlu diperbaiki. Lalu saya klik canvas, kemudian US scale mode, ada canvas scaler, itu saya pakai scale with screen size. Lalu saya pakai ukuran match antara width sama height-nya, saya taruh di tengah-tengah 0,5. Nah, ini saya hardcode aja, saya tulis 0,5. Kemudian ini harusnya pakai magnifier ya. Nah, rada nge-lag nggak apa-apa lah. Nah, ini 0,5. Lalu resolusi yang jadikan referensi, karena kita tadi pakainya 16:10, kita cari aja 16:10 aspek rasio. Nah, nanti keluarlah di Wikipedia, lalu kita cari aspek rasio 16:10 itu berapa kali berapa, misalnya 1280 kali 800. Oke, kita ambil aja referensinya itu 1280. Kalau 800/600 ini kan 4:3. Jadi nggak sesuai dengan aspek rasio kita. Ya, tadi itu aspek rasionya 16:10. Makanya kalau kita nggak mau mikir pembagian dan perkalian itu, kita cari aja di Google. Nah, ini saya coba pakai referensi yang WXGA 1280 kali 800. 1280 kali 800. Nah, ini UI yang kelihatan di HP kita itu sebetulnya sekecil ini kalau pengen lihat. Nah, ini baru kelihatan sekarang aslinya UI kita itu seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita besarkan manual buttonnya. Skalanya kita besarkan.
biar kelihatan. Lalu tombolnya saya klik lagi di teks dalamnya ini, saya kasih tombol tulisan play. Font size-nya itu saya besarkan juga, itu kecilan misalnya 18, 20 wes 20. Ini sudah kasih warna apa bebas, klik. Nah, ini paletnya warnanya misalnya merah gitu. Nah, ini di tengah-tengah letaknya seperti ini. Ini saya besarkan. Nah, kok kelihatannya kayak pecah itu ya. Semoga nanti di game kita nggak kelihatan seperti ini. Ini sudah. Kayaknya nggak ada yang ketinggalan. Saya takutnya kalau ada yang ketinggalan. Oke, ini sudah selesai. Terus bagaimana ini supaya scene menu atau Unity scene menu ini dia bisa terhubung sama scene main yang kita miliki ini. Ini aspek rasionya juga saya betulkan dulu. Ini sudah menyesuaikan, dia sama. Nah, gimana caranya ini bisa berkomunikasi ke yang tadi? Itu dulu kita gunakan metode GUI ya, void on GUI. Nah, sekarang kita akan gunakan fiturnya Unity. Jadi kita buat dulu empty game object di luar dari canvas. Create empty, ini misalnya ini GUI manager, saya suka ngasih namanya seperti itu, manager. Ini nggak ada isinya apa-apa, kosongan seperti ini. Lalu kita isi cuma satu coding. Saya buat script baru, saya namani GUI control. Saya create and add. Terus saya isi codingnya, saya double klik. Oke, ini jadi tambah lama. Kok tidak membuka sama sekali. Oke, saya double klik di sini coba. Oh, maaf tadi belum ke double klik. Oke, udah. Mungkin start sama update tidak akan saya pakai, jadi saya biarkan saja. Saya buat metode dengan akses modifier public, jangan lupa dia harus public. Void, nah ini on play, misalnya untuk tombol supaya tombolnya nanti dia berpindah ketika kita klik play itu dia pindah ke scene main. Nah, berarti kita tambahkan using Unity Engine scene management. Terus kita kasih di sini, bentar, scene manager dot load scene. Nah, ini mau pakai, tadi kan di build setting itu kan ada indeksnya, indeks keberapa ini bisa pakai indeks atau pakai namanya. Pastikan jangan typo. Mainnya itu M-nya besar apa kecil ya? Oh, M-nya besar. Main. Sudah? Nah, berikutnya adalah kita konfigurasikan. Jadi GUI Manager ini merepresentasikan GUI control yang kita miliki. Jadi dia di dalam GUI Manager kan dia terintegrasi dengan coding GUI control. Nah, ini akan kita gunakan di event system atau di tombol buttonnya. Buttonnya ini saya klik. Nah, di bawah sendiri itu kan ada on click. Nah, ini saya tambahkan plus. Lalu saya cari game objek yang tadi ada codingnya control tadi, GUI control. Ini bisa di drag, GUI Manager di drag ke sini langsung atau diklik
cari GUI Manager. Sudah. Nah, lalu kita cari fungsi, di mana fungsi tersebut. Pertama cari codingnya dulu, kelasnya GUI control, lalu kita cari yang coding, di mana yang ketika coding itu diklik, dia akan memindahkan scene ke yang lain. Jadi kita pilih yang on play. Karena tadi kan kita kasih namanya on play kan. Yang jelas ini dikasih public. Kalau nggak dikasih public nggak bisa. Public void on play. Nah, isinya seperti ini. Sudah selesai. Ini saya coba play. Oke, ini saya minimize saja. Play, klik. Nah, dia langsung beralih ke menu yang lain. Begitu juga kalau seandainya teman-teman nanti buat navigasi kembali back gitu ya, button back, ya berarti di dalam menu, di dalam main, di gamenya ini kalian tambah button buat biar dia balik. Pakai cara yang sama seperti yang di menu tadi. Oke, ini kita coba build lagi ke Android kita. Kita coba mau lihat apakah GUI kita itu kekecilan atau enggak, apakah sudah pas. Build setting, build. Sama kayak tadi tes APK, saya replace saja. Nah, ini nunggu. Oke, sambil nunggu ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ini sambil nunggu saya nge-build, silakan. Kemarin udah nyoba sampai sini apa belum? Apa enggak dicoba? Halo, halo? Kok pada diam semua? Kalau kalian interupsi juga boleh ya, jadi Pak interupsi mau tanya, nah itu silahkan. Ini di pertemuan ke-7, ini berarti nanti kita pakai robot boy gitu. Standar aset itu diinstalnya di mana? Kalau yang belum ada standar asetnya, karena teman-teman bisa cari ketika dulu install projectnya, di situ ada standar aset. Nah, itu diinstal juga, atau dicari di Unity Asset Store. Nah, nanti coba kita cari di Unity Asset Store, bisa nggak? Pak, Unity kan bisa dijadikan library ke bahasa pemrograman lain, misal Java atau Swift. Bagaimana dengan itu, Pak? Apakah ada kekurangan? Unity bisa dijadikan library. Maksudnya bukan bisa dijadikan library ya. Jadi Unity itu sudah game engine. Game engine yang ketika kita deploy ke Android, berarti dia kan butuh bahasa pemrograman yang lain yang menyokong Android tadi, yaitu Java. Sehingga dari coding sysapnya si Unity, itu dia akan berkomunikasi dengan Java. Begitu juga kalau seandainya kita deploy itu di iOS. Di mana iOS kita tahu bahwa yang terbaru itu basicnya dia pakai Swift. Jadi langsung caranya seperti saya tadi itu, cuman seperti itu, klik aja. Jadi nggak ada cara yang rumit-rumit gitu, karena game engine Unity itu sendiri sudah sangat mudah sebetulnya. Tapi kalau pakai game engine yang lain, nah itu susahnya setengah mati. Nah, ini udah saya copy tes APK. Saya copy lagi di copy and replace di HP saya. Kayaknya sudah. Saya install lagi, tetap install. Oke, jangan kirim, buka. Kok belum ke refresh? Jangan-jangan harus di uninstall dulu. Coba kita ulang. Oh, iya. Sorry, tadi kelupaan. Kan
scene inbuilt-nya itu kan masih main, sedangkan menu kan belum kita masukkan. Jadi menu harus dimasukkan dulu, didrag ke sini. Lalu ini kan ada indeksnya, indeks ke 0 itu main, indeks kedua menu. Nah, semakin kecil indeksnya berarti semakin mesin yang mana duluan yang dia dikasih lihat ke user. Nah, makanya ini kita harus switch, kita klik seret ke atas, sehingga yang pertama, yang indeks ke 0 itu menu, baru nanti yang main. Nah, kalau sudah kayak gini, saya harus ngulang build. Nah, jadi lama lagi deh. Gitu, tadi Mas Yuri Naldi Sri Juli Andika. Ada yang lain yang mau tanya? Ini sambil nunggu. Nah, ini nanti animasinya, animation state yang kita buat sendiri itu dikerjakan setelah meet saja. Jadi jelas ini tidak akan saya keluarkan sebagai fitur untuk ujian mid semester. Jadi ujian mid semester itu materinya dari awal kita kuliah sampai menu. Jadi kisi-kisinya ya itu aja. Gimana teman yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Halo, ada yang mau tanya lagi? Nah, udah selesai. Oh, udah. Nah, saya copy lagi berarti. Windows-nya tidak merespon. Oke, saya copy, paste di tadi. Saya install. Ya, semoga ini sesuai gitu. Nah, tombolnya bagus kan? Jadi nggak kekecilan, pas seperti yang kita inginkan. Nah, kalau udah kayak gini bisa di tap, nah, terus dia pindah ke timnya. Kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Deploy Android, kemudian kenapa kok tadi kita repot-repot harus men-setting user interface-nya itu supaya match dengan HP kita. Itu berikutnya adalah instant development. Kalau instant development ini cocoknya sebetulnya untuk anak-anak di cafe. Jadi kalau saya ngajari di cafe, dulu waktu ada kuliah pemrograman game di cafe, itu ya tidak coding sedetail yang saya ajari ke teman-teman. Jadi saya ngajarinya langsung instant development. Nah, ini caranya saya buat scene baru. Saya simpan, misalnya ini saya simpan dengan nama baru instant gitu. Ya, ini instant development itu sebetulnya istilah yang saya pakai ya, karena beberapa toolsnya itu sudah disediakan, jadi kita tinggal cuman drag and drop aja. Ya kalau sekarang Unity itu punya fitur apa ya kemarin yang teman kalian buka itu, saya lupa namanya. Ya kalau mau menjelaskan itu bisa dijelaskan di komentar di sini. Saya lupa namanya yang fiturnya Unity yang terbaru. Itu lebih instan lagi daripada yang ini. Jadi ini caranya gimana, kita klik aset, tadi ya syaratnya yang pertama ikuti yang ada di sini, jadi kita harus download dulu di asset store. Ya, ini kita coba cari di asset store.
standar aset gitu ya, bilangnya Unity standard aset itu. Coba ketemu apa enggak? Muat sekali. Saya salah klik apa lagi nih? Enggak. Unity standar. Coba ketemu enggak? Nah ini Unity standard asset for Unity versi berapa lah, ini nanti ada versinya. Yang saya pakai ini 2017 4 ya, ini udah beda. Tapi kalau misalnya teman-teman nyari ini nggak ketemu, bisa dicari di arsipnya. Dulu Unity arsipnya itu di mana? Coba Unity download arsip. Nah, dari sini bisa download arsip. Oke. Nah, versinya dicari, saya pakai Unity 2017X, lalu saya pakai 2017 4 berapa ya ini? Help. About Unity 4.14F. Wah, jauh sekali, saya tidak pernah update. 4.14 lah, 4.14 mana 4.14. Nah, ini silahkan dicari standar aset, klik di download. Nah, ini sudah Windows ya, sudah exe, jadi tinggal simpan aja. Setelah itu nanti di install, langsung terintegrasi dengan Unity yang kita buka. Nah, kalau sudah terintegrasi, nanti import all, atau dibiarkan saja. Kalau disuruh nge-close Unity-nya ya di-close dulu. Nah, kalau sudah, nanti kita akan bisa punya suatu aset tambahan di import package. Nanti biasanya kan ini masih kosongan semua, nggak ada tuh di kamera, vehicle, environment, particle system, itu nggak ada. Nah, ini kita klik aja yang 2D gitu. Setelah itu kita select all, lalu kita klik import. Tunggu beberapa saat, nanti aset game kita itu akan ditambahi aset dari standar tadi. 2D itu untuk beberapa aset 2D standar yang sudah disediakan Unity secara gratis. Nah, ini reload all. Ini gara-gara kebuka tadi. Nah, ini lama sekali nunggu ya. Kalau teman-teman pakai non SSD atau hard disk itu bisa lama. Jadi ini kalau nggak kelihatan tadi di sini. Oke, ini kita nunggu. Jadi selama ini yang kita pelajari itu jadi ambiar semua ya, gara-gara ada instant development ini. Meskipun demikian, kalau seandainya kita mau modifikasi dari instant development-nya ini pun kita sudah paham flow dari codingnya, kemudian apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita kurangi, seperti itu. Oke, ini kayaknya banyak nunggunya ini tutorialnya. Karena setnya banyak sekali, jadi ya jeleknya nanti project kita jadi membengkak ya, jadi banyak sekali projectnya. Yang jelas ujian tidak boleh menggunakan ini, jadi dilarang untuk menggunakan ini. Jadi teman-teman, makanya seharusnya ukuran file projectnya itu enggak terlalu besar. Karena kita tidak pakai standar aset yang instan model seperti ini. Teman-teman harus coding dari awal, seperti kemarin saya ngoding yang tim sederhana tadi. Itu, nah nanti akan tambah satu folder namanya standar aset. Nah ini di bawah sini standar aset.
double klik, pilih 2D, lalu kita cari prefabnya saja biar bisa ketemu objek prefab yang bisa kita tambahkan langsung ke scene kita. Double klik. Nah, nanti ada karakter, ini kita seret aja karakternya. Asik sekali. Loh, tadi mana? Nah, ini karakternya. Terus, sorry, ini game kameranya sudah landscape 16 ya, sudah menyesuaikan ternyata. Kita play dulu kalau pengen lihat. Play dulu. Jatuh dia. Jadi sudah jadi ya, dia sampai jatuhnya aja ada animasinya, saking kerennya. Apa saja sih dibalik ini? Kita klik saja di karakter robot boy-nya, di inspektor sudah ada sprite renderernya, sudah ada animasinya, sudah ada collidernya, ada rigid body, ada codingnya 1, 2, coding buat karakternya, coding buat kontrolnya, lalu ada collidernya juga. Lengkap sekali. Kalau mau lihat codingnya juga boleh, double klik aja. Nah, nanti kita pindah ke sini, build all. Nah, ini codingnya dari robot boy tadi yang namanya platformer karakter. Lengkap sekali codingnya dan no bug. Gak ada bug di sini. Jadi bagus sekali. Ya, namanya juga yang buat dari Unity-nya. Oke, saya back aja biar tidak terlalu pusing lihat codingnya. Oke, kita coba Pak cari pijakan. Pijakannya juga bahkan dibuatkan ya. Kita masuk ke prefab. Mau pijakan yang model kayak apa itu juga ada. Misalnya yang ini, bukan yang ini ya. Pijakan kok. Pijakan. Nah, misalnya kebesaran ya. Ini aja lah. Oke. Udah ada pijakan ini. Ini kita play aja. Nah, sudah kita play, kok dia nggak mau gerak ya? Harusnya dia bisa gerak otomatis. Wah, jangan-jangan codingnya ngebug ini. Coba saya cek dulu collidernya yang di platformnya ini, jangan-jangan ada yang slip. Nggak ada. Apa ganti aja, wis ganti. Ganti saja pijakannya, ganti yang kecil. Saya play. Geser kanan kiri. Oh, biasanya langsung bisa. Saya pencet A atau D gitu. Spasi. Lah, kenapa ini? Oke, jangan-jangan sudah tidak dilanjutkan lagi developmentnya. Oh, ternyata kok dia punya objek banyak. Ini ke bawah sini juga. Kayaknya ngefek ini. Dia nggak mau jalan, kok dia kayak aneh gitu. Kenapa lagi ini? Saya pakai objek yang lain. Ya, ini tidak bisa saya kendalikan. Apa gara-gara build-nya tadi Android ya? Coba saya kembalikan lagi build setting ke PC. Switch platform. Jangan-jangan ini saya curiganya codingnya sudah beda sama yang dulu. Oke, udah. Lama sekali harus diulangi. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah. Jadi saya close, play. Semoga karena Android-nya. Oh iya, betul. Jadi ini platformnya saya switch dulu ke komputer.
Ini kok kayak ada yang garis-garis dari sininya nih. Jadi ya lompatnya pakai spasi, maju kanan kirinya pakai A sama D atau panah A sama D. Nah ini kalau mau nunduk pakai kontrol ditekan terus sambil pencet A atau D. Nah ini keren sekali. Gitu. Ini namanya juga instant development ya. Lalu kalau kita pengen membuat kameranya itu seperti platformer beneran, itu juga sudah disediakan di sini. Jadi tinggal klik main kamera, lalu kita tambahkan komponen. Di sini ada banyak coding ya. Tadi saya masuk ke 2D script. Ini ada kamera follow, kamera 2D follow ya, kita pakainya yang ini. Main kamera diklik dulu, lalu ini saya kamera 2D follow-nya saya drag ke sini. Targetnya yang jadi senternya itu adalah si playernya. Berarti si karakter robot boy-nya ini kita seret ke sana. Oh, tadi sorry keklik. Dikunci aja dulu, kunci biar nggak gerak-gerak. Terus saya klik karakter robot boy ke dalam sini. Saya buka kuncinya. Saya play. Nah, ini lebih menjengkelkan lagi karena keren sekali dia. Kameranya bisa kayak gini ya. Nah, ini codingnya tidak terlalu rumit ya. Ini masih bisa dipelajari kalau kameranya ini. Jadi kalau pengen lihat coding kameranya ya tinggal double klik kamera atau di follow ini. Nah, ini jadi ada offsetnya jarak antara kanan kirinya, kemudian ya ini ada hitung-hitungannya tentu saja ya. Jadi posisi targetnya itu nanti dia mau kita letakkan di mana. Nah, itu ada hitung-hitungannya di sini. Oke, kalau zaman dulu waktu saya itu belum ada coding untuk kamera otomatis seperti ini. Kalau sekarang sudah ada. Nah, bagaimana kalau ini dikendalikan di Android, sedangkan tadi kendalinya pakai keyboard. Oke, ini saya kembalikan aja ke Android. Switch platform lagi. Oke, switch platform. Nah, di standar ASAT juga sebetulnya sudah menyediakan semacam joystick virtual ya. Jadi kita bisa pakai juga on the fly. Jadi kita pakainya itu benar-benar on the fly. Kita tinggal pasang saja. Cuman ini kalau pakai yang fiturnya Unity terbaru tuh lebih mudah lagi daripada drag and drop yang ini. Bentar, ini sambil nunggu. Barangkali teman-teman ada pertanyaan. Enggak ada ternyata. Oke, nunggu dulu. Enggak sedia apa-apain ini. Oke, sudah. Nah, ini biarin aja. Ada yang error sedikit-sedikit, nggak tahu. Clear. Kita coba cari prefab yang lain. Kayaknya ini aja. Oh, tempatnya bukan di sini ya. Kita klik di aset. Kita cari import package. Lalu cari yang cross platform input. Nah, yang ini. Nah, dia akan berlaku untuk joystick, untuk HP, itu ada semua di sini. Select all aja. Select all. Kok tidak bisa? Oh, ini dia cuma nambahi. Oh, ternyata sudah ada di editor input.
Prefab, ini tinggal all aja klik langsung diimport gitu aja lah. Nah nanti nambah di utility ini ada prefab, ini frame rate. Coba tak cari dulu. Class platform input, prefab. Ini ada banyak sekali. Dual touch, nah saya nggak tahu ini, coba klik aja kak gimana. Nah, lihat di game kamera. Oh ini touch areanya kayak gini, terus ini jam. Cuman kayak gini aja. Oke, coba saja saya play gitu. Nggak bisa saya klik. Ini juga tidak. Oh, jamnya bisa saya klik. Ini move touch area, ini turn ya, beloknya. Oh, berarti kita bukan pakai yang ini, ganti. Nah, banget kan, tinggal drag and drop, itu aja. Kalau yang ini kayak apa sih? Keliru. Ini kayak apa ya? Oh, ini buat mobil-mobilan ya, yang sering main game mobil-mobilan. Dual touch tuh kayak apa? Ini yang tadi. Terus mobil air. Ini juga mobil ya ternyata. Mobil single. Nah ini yang normal ya, yang biasa gitu. Saya play. Ini seret ke kanan, ke kiri, atas. Oh atas bawahnya nggak bisa ya, ini pakainya jam. Oke, kita coba play aja. Jadi ini tadi instan ya, nama itunya apa namanya? Nama scene-nya. Reload all. Saya pindah dulu yang di kontrol GUI-nya. Bisa ganti instan. Nah, nanti biar dia pas kita main itu langsung main game yang instant development ini. File, full setting, instannya saya masukkan. Setelah menu instan baru main gitu urutannya. Lalu saya build, override, yes. Tunggu lagi, semoga jadi. Nah, ini kalau mau ngajari ke adik-adik sekolah lah itu pakai yang cara ini saja. Kalau langsung kasih codingnya nanti dia terlalu menyerah, langsung menyerah, nanti nggak jadi bikin game. Oke, belum selesai. Yang langsung nyesuaiin kanvas ya, ini Nurul ini ada yang tanya tadi di kanvas biar otomatis nyesuaiin layar bisa Pak, nggak harus setting ya. Free cam itu, free yang tadi itu, cuman kan kalau free itu kan terlalu bebas ya, jadi itu sangat-sangat tidak terkendali. Jadi kita ya paling ngambil aspek rasionya yang paling mendekati kebanyakan handphone gitu aja. Kalau enggak ya 19:9, 19:10, yang kayak gitu yang umum. Jadi memang seperti itu, sayangnya harus kayak gitu. Kalau pakai Unity versi terbaru saya nggak tahu, barangkali mungkin yang Unity versi terbaru sudah bisa otomatis. Pak kalau mau nambah sound, nah nambah sound itu kayaknya udah cukup jelas ya. Jadi nambah sound itu udah cukup jelas di PDF. Oke ini dulu lah, ini kita selesaikan dulu. Terus APK copy,